يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيب عمر يا شيخنا ولي الحزامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian Sulhul Majami' tentang ridha. Masya Allah. Kalau dikatakan mereka para ulama, seringkali Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, beliau mengatakan ridhan nas ghayah la tudrak. Mencari ridhanya manusia adalah tujuan yang tidak bakal bisa didapat. Cari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, jangan cari ridha manusia. Maka kita diajarkan oleh baginda Rasulullah, man qala, barang siapa yang berdoa setiap pagi dan setiap sore, dia berdoa 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan itu ada kalau misalnya kita lihat dalam zikiran-zikiran yang sudah diungkapkan oleh mereka para ulama-ulama saleh, ada dalam Al-Wirdul Latifnya Imam Al-Haddad dan sebagainya, 3 kali di pagi, 3 kali di sore, maka hatinya bakal menjadi kuat. Hatinya bakal bisa menjadi tenang, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang disebut dengan ridha? Ridha di sini bukan cuma sekedar aku ridha, tidak. Raditu billahi rabba artinya aku ridha bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, kita ikuti ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan Tuhan alam ini. Kita lebih dahulukan ketentuan Allah daripada ketentuan-ketentuan yang lain. Kita lebih dahulukan hukum Allah daripada hukum-hukum yang lain. Ini disebut dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ridha terhadap Islam sebagai agama, kita bangga yang kita jadikan hukum dan segala sesuatu dalam aktivitas kehidupan kita itu adalah hukum Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan kita yakin bahwa ajaran yang benar adalah Islam, tidak ada yang lain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, kita jadikan segalanya Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita, sebagai panutan kita, memperbanyak salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita junjung tinggi ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Ini di antara makna ridha. Ad-da'i ila Allah As-Sayyid Syarif Al-Habib Saleh bin Yahya bin Muhammad Maula Dawila akan memberikan kemasan indahnya kepada kita sekalian tentang permasalahan ridha. Wa ilaihi falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita memuji kepadanya, yang kita minta pertolongan kepadanya, dan kita selalu minta petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda wa la mithala lah. Dan kita bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada duanya, tidak ada rekannya, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, sang pembuka dari segala sesuatu yang tertutup, membuka dari segala sesuatu yang tertutup, dan sang penutup dengan kebenaran, dengan membawa ajaran kebenaran. Dan kita bersalawat dan salam pula kepada keluarga dan para sahabatnya, dan membuat orang yang mengikuti perjalanannya. Adapun setelah itu, ridha adalah urusan hati, yang ridha adalah urusan hati yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha di antara taatnya hati. Sedangkan taatnya hati lebih berkelipatan pahalanya daripada
taatnya anggota tubuh, هو اطمئنان القلب وعدم اضطراب. yaitu tenangnya hati, tidak mudah untuk berkeluh kesah dengan serempak لكل ما يحدث في هذا الوجود segala sesuatu yang ada di permukaan ini, لأنه حدث بإرادة الله وقدرته. karena terjadi karena memang dengan kemampuan dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. وما على العبد إلا أن يرضى ويسلم. Tidaklah seorang hamba dia ridha dan dia memasrahkan urusannya kepada Allah. والرضا بما قسم. Dan من قال نبينا محمد من رضي بما قسم الله الرضا بما قسم الله أغنى الناس. maka dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ridha terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sekaya-kayanya manusia. والرضا هو أرفع من الصبر. Maka ridha lebih tinggi daripada sabar. نسأل الله أن يحققنا بالرضا. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bakal merealisasikan kita mempunyai sifat yang namanya sifat ridha. إذا الإنسان عظم صبره ارتفع إلى مقام الرضا. Ketika seseorang sudah sempurna sabarnya, sudah mempunyai satu kesempurnaan, maka naik dalam satu posisi ridha namanya. الصحابي الجليل سعيد بن أبي وقاص. Dan dalam hadis yang sahih dari Sayyidina Imam Sa'ad bin Abi Waqqas, سعيد بن أبي وقاص هذا كان كبر سنه. yang Sayyidina Imam Sa'id bin Abi Waqqas itu beliau sudah tua. وكان يزوره الناس يطلبون منه الدعاء. Yang beliau selalu mengunjungi manusia minta doa. وكان مستجاب الدعاء. Yang padahal beliau sendiri doanya mustajab. Ini Sayyidina Imam Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. أصيب بأنه بمرض عمي ذهب بصره. Kemudian beliau diberikan musibah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari musibah tersebut, yaitu beliau buta, tidak mampu untuk memandang lagi. فقال له أحد الحاضرين يا إمام. Kemudian salah satu sahabatnya mengatakan, ya Imam, لماذا لا تدعو الله حتى يشفيك Kena- ويجعل لك بصرك؟ kenapa engkau tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan mata engkau, hingga Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan penglihatan mata engkau lagi. قال رضاي Kemudian بقضاء الله خير من أن يعود لي بصر. kemudian dikatakan, ridhonya Allah Subhanahu wa taala aku lebih baik daripada penglihatan mataku. Masya Allah. وقال الرضا درجة الأولياء عند الله. Dan bahkan dikatakan bahwa ridha itu adalah satu derajat kewalian yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. ما يعطي الله إلا كامل الإيمان وعظيم الصبر. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ridha kecuali orang yang sempurna imannya dan sempurna kesabarannya. Masya Allah. ولو قلنا لا ينافي الدعاء الرضا. Walaupun kita mengatakan doa kan tidak bertentangan tentang permasalahan ridha. Misal, kita enggak bertentangan dengan permasalahan doa. خصوصا نحن الضعفاء. Apalagi kita adalah orang-orang yang lemah. فتدعو الله أن يزيل عنك البلاء. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bala dari kalian. والله سبحانه وتعالى الذي يقدره تصبر وترضى عليه. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, memberikan kesabaran kepadanya. فانتظار الفرج عبادة. Maka menunggu bakal datangnya kemudahan yang datang dari Allah itu adalah ibadah. عبادة تنتظر الفرج من الله من- يفرج عنك. Menunggu datangnya pembuka, datangnya kemudahan yang datang dari Allah itu ibadah besar. وقال داود عليه السلام يا رب. Nabi Allah Daud dalam doanya, ya Allah, ya Tuhanku, من أبغض عباده. siapa orang yang paling dibenci di antara kalangan hamba engkau? قال من استخارني ثم لم يرضى بما قدرت. Yaitu orang yang berada kepadaku tapi dia tidak ridha terhadap pemberian yang datang kepadaku.
اختار الله أن يحدد له الأمر ثم Dia- وقع الأمر فلم يرضى. Maksudnya tadi istighfar itu artinya dia minta yang terbaik dari Allah, istikharah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudian dia tidak ridha, ini adalah hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta petunjuk dari Allah, ketika Allah kasih dia malah marah. أنت أيها العبد استخرت حكيم عليم. Engkau wahai hamba, engkau minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak, yang maha mengetahui. هو العارف بما يصلحك. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui untuk kebaikan engkau. وكيف لا ترضى؟ Bagaimana mungkin sih engkau enggak ridha? فالرضا يكون في القلب Ridha ada di dalam hati. ويظهر عليه علامات قد تظهر علامات Ada terlihat nampak tanda-tanda ridha. مثل قنوط وغضب. Contohnya merasa cukup dari rahmatnya Allah atau dia marah-marah. كأن مرأة مات ولدها Seperti seakan orang anaknya meninggal dunia. فتنفش شعرها وتصيح. Ketika ada anaknya meninggal dunia, kemudian dia membuka rambutnya, kemudian menjambak-jambak rambutnya sampai dia berteriak. وتشق الجيب. Kemudian dia merobek-robek bajunya lantaran anaknya meninggal nih. فتعمل حركات علامة أنها ما هي راضية بك. Kemudian melakukan pergerakan yang Allah tidak ridha. علم أنها لا ترضى بما قدم. Kalau begitu jadinya itu tanda di mana dia tidak ridha terhadap keputusan yang Allah berikan kepadanya. يقولون لو كشف الغطاء لما اخترنا إلا ما أراد. Dikatakan oleh mereka para ulama, andaikan dibuka kegaiban, aku tidak memilih yang itu semuanya. Kenapa? Aku sudah ridha dengan ketetapan Allah. ونحن في هذه آخر الزمان لابد أن يكون الرضا كبير عندنا. Apalagi kita sekarang berada di akhir zaman, yang seyogianya kita mempunyai ridha yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. من رضي فله الرضا. Barang siapa yang ridha kepada Allah, dia mendapatkan ridhanya Allah dan pahala Allah. ومن لم يرضى فله السخط. Barang siapa yang tidak ridha berarti dia dapat murka Allah. صلى الله اللهم حققنا بالرضا. Amin amin ya Allah. واجعلنا من أهل الرضا. Amin. صلى الله على سيدنا محمد. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.